Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beribadah di Gereja Cornerstone. Sebelum kita beribadah, mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan kesetiaannya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Kebaktian hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Pada saat ini kita semua akan memuji Tuhan. Kita sangat bersyukur kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Nomor 14 kita akan bangkit berdiri menyanyikan lagu Sungguh Besar Kau Allahku, How Great Thou Art. Mari kita tetap memuji Tuhan di dalam segala keadaan, baik senang ataupun susah. Mari kita semua bangkit berdiri. Nomor 14, How Great Thou Art. Sungguh besar Kau Allahku. Nomor 14. Nomor 14 kita akan memuji Tuhan bagian depan. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa
jiwa. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ketiga, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat di Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan, dan kami telah melihat keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami melalui anak-Mu yang tunggal, yang telah Engkau curahkan dalam hati kita, kasih-Mu yang besar Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan, telah kami boleh rasakan di dalam hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan semua keselamatan yang Kau berikan pada kami, boleh kami teruskan kepada orang-orang di sekitar kami. Boleh kami beritakan kabar sukacita ini Tuhan, bahwa Engkau telah mati di kayu salib menebus dosa kami, bahwa Engkau mati bagi kami Tuhan, bahwa kami boleh hidup bagi-Mu, boleh datang kepada Engkau Tuhan secara langsung melalui anak-Mu, perantara anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Biarlah kami memandang wajah-Mu Tuhan, melihat kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Persilakan duduk kembali dengan hormat. Dan pada saat ini kita akan memasuki kepada pembacaan bersaut-sautan yang akan dibacakan oleh saudari Tineke nomor 15. Bermazmur kepada Allah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian hati. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Pusat gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya darat. Tangan-tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan, sementara di hadapannya hai segenap bumi. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Dia datang untuk menghakimi. Ya. Puji syukur kepada Tuhan, kembali saat ini kita
udah membaca firman Tuhan. Kita kembali akan memuji Tuhan. Nomor 68. Nomor 68, judulnya adalah Terpujilah nama Yesus, nama di atas segala nama dan Raja di atas segala raja. All hail the power of Jesus' name. Terpujilah nama Yesus. Nomor 68. Mari kita memuji Tuhan. Nomor 68. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Ketiga, bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah mulianya, beri hormat padanya. Beri hormat padanya. Puji Tuhan, kita beri hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita dan yang telah mati bagi kita, yang bangkit bagi kita. Saat ini kita sangat bersyukur, dikatakan di sini bahwa Tuhan kita telah anugerahnya selamatkanku. Anugerah Tuhan menyelamatkan kita. Kita diselamatkan bukan karena jasa perbuatan baik kita, tapi karena perbuatan Tuhan Yesus yang mati mengalirkan darahnya, mencuci dosa kita sehingga kita putih, suci seperti salju, dan kita beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita akan kembali membacakan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di buku nyanyian kita nomor 692 bagian belakang. Nomor 692 buku nyanyian kita di bagian belakang. Nomor 692 bagian belakang. Kalau sudah dapat, mari kita semua bangkit berdiri. Nomor 692 bagian belakang, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan tetap berdiri, kita akan masuk kepada doa syafaat. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Hari ini kami masih diberi kesehatan dan kehidupan. Kami mengucap syukur sehingga hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Siapa kami Tuhan? Kami adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Karena kami boleh beribadah kepada Engkau dan mendapatkan kasih dan pengampunan Engkau. Dan boleh mendapatkan berkat daripada Engkau Tuhan melalui puji-pujian hari ini, melalui ibadah pada pagi hari, siang hari ini, melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada siang hari ini Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami boleh mendapatkan
anugerah-Mu. Kami boleh mendapatkan berkat Tuhan. Tuhan mendapatkan firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan yang kami menyampaikan firman Tuhan pada setiap kami pada siang hari ini. Dan Tuhan, berbaharilah hati dan pikiran kami sekali lagi Tuhan. Kami bersembah sujud di hadapan-Mu dan kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau datang menyapa kepada kami dan Engkau menaikkan kami Tuhan ke tempat yang lebih tinggi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami, Engkau menuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah kami dan memberi berkat kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, dan berdoa untuk teman kami yang sakit, yang hari ini ada yang lemah tubuh. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Tuhan sembuhkan mereka satu persatu Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkanlah mereka baik secara jasmani dan rohani. Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa Tuhan, yang suam-suam kuku Tuhan, ingatkanlah mereka Tuhan, kuatkanlah iman mereka agar mereka memandang kepadamu, agar mereka senantiasa bersandar kepadamu dan mengingat akan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan Engkau menyapa kami Tuhan dan memperbaharui kami semuanya Tuhan di dalam firman-Mu, memberikan semua Tuhan suatu transformasi, reformasi di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara kami berdoa, jadikanlah kami Tuhan saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada, menjadi terang-Mu dan garam-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, pakailah kami diri masing-masing Tuhan lemah ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau masih memakai kami Tuhan. Bulu yang terkulai Engkau tidak akan mematahkan Tuhan, dan sumbu yang berasap Tuhan Engkau tidak akan menghapusnya Tuhan. Engkau tidak akan menghembus sehingga padam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau senantiasa menegakkan kami kembali. Kami berdoa ya Bapa untuk negara kami. Tuhan berkati negara Amerika dan pemerintahan Biden Tuhan. Berkati pemerintahan ini Tuhan, agar Tuhan negara ini bisa dibawa pada takut kepada Engkau. Berkatilah Tuhan negara ini Tuhan. Meskipun Tuhan ada sisi-sisi yang gelap Tuhan, tapi Tuhan ada terang-Mu yang masih bercahaya Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Terpuji nama Engkau Tuhan. Berkati negara Indonesia Tuhan, berkati pemerintahan daripada Jokowi dan juga pemerintahan dan akan mengadakan pemilu sebentar lagi Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau campur tangan agar ada presiden terpilih sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan Engkau, sehingga presiden ini ada seorang presiden bijaksana yang akan memimpin negara ini dalam takut kepadamu dan di dalam kemajuan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami ada di sini dan kami berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali dengan hormat. Saudara sekalian, rindukah kita mendapatkan jamahan Tuhan? Rindukah kita mendapatkan air hidup daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Marilah kita menyanyikan sebuah pujian 247. Timpalah pialamu, 247. Bring your vessel for a view. Apakah engkau rindu akan urapan daripada Tuhan, akan air yang hidup itu? Mari kita menyanyikan lagu 247, Limpahlah pialamu. Biarlah piala kita pada hari ini penuh limpah daripada firman Tuhan. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya Kau genapkan dirimu, memenuhi hari ini di hatimu. Limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Ayat kedua, darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya, mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu. Firman-Nya
janji Tuhanmu memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Nomor 247. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, ternyata berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu, memenuhi hari ini di hatimu. Lemahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Saud. Biarlah kita mendengar firman Tuhan dan biarlah hati kita melimpah dengan syukur dan melimpah dengan firman Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah pada hari ini. Mari saudara, saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat yang ke-10 sampai ayat 13. Filipi ada di Perjanjian Baru, Filipi pasal 4. Kita akan bacakan mulai dari ayat 11. Kita boleh baca dari ayat 10 terlebih dahulu ya. Terima kasih atas pemberian jemaat. Itu yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Filipi pasal 4 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 itu ayat yang terkenal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sampai di sini lebih dahulu. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kami kembali boleh membaca firman-Mu. Oh Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami yang sudah hadir, kami boleh mengerti apa yang kami pelajari nanti. Mungkin ada teman-teman kami dalam perjalanan datang ke tempat ini, kami juga serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap kami, demikian firman Tuhan disampaikan, supaya jadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah kepuasan diri. Saudara, setiap orang mempunyai sifat atau karakter yang tidak pernah merasa puas. Waktu orang itu belum kerja, dia berdoa agar dapat pekerjaan. Tuhan berikan dia pekerjaan. Dia senang, dia memuji Tuhan. Sesudah bekerja,
dia juga mau dapat pekerjaan lebih baik. Dia berdoa juga kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada dia. Ketika dia melihat tetangga sudah membeli mobil, dia juga ingin membeli mobil. Tetangga pergi jalan-jalan, dia juga ingin pergi jalan-jalan. Tetangga beli rumah yang baru, dia juga ingin memiliki rumah yang baru. Jadi manusia tidak pernah merasa puas. Baik gak kita tidak merasa puas? Saudara, ada baiknya, ada tidak baiknya. Saudara, ketika kita bergantung kepada ketidakpuasan ini, inilah yang disebut dengan ketidakbaikan kita. Itu sebabnya sebagai orang percaya, maka firman Tuhan mengajarkan supaya kita bersyukur. Bersyukurnya kepada apa? Bersyukur dalam keadaan kita yang kita miliki ini semua. Saudara yang saya kasih Tuhan, Rasul Paulus di sini menulis demikian. Dia katakan di dalam pasal 4 ayat 11, "Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Tadi kita sudah mendahului dengan ayat ke-10. Dia katakan, "Aku sangat bersukacita." Kenapa Paulus bersukacita? Rasul Paulus itu bersukacitanya di dalam Tuhan. Yang artinya dia bukan hanya bersukacita yang bersifat sementara. Apa itu sukacita yang dapat sifatnya sementara? Misalnya hari ini kita pergi jalan-jalan, pergi ke Los Angeles, pergi ke Las Vegas, senang-senang, bersukacita. Tapi begitu kita pulang, maka ada rasa ketidaksenangan pun mulai terjadi. Adanya perpisahan, adanya kesepian, adanya dompet yang kosong dan sebagainya. Itu kita merasa sukacitanya sudah mulai hilang. Tetapi Paulus katakan dia bersukacita di dalam Tuhan. Ditambah lagi dikatakan akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali. Paulus menceritakan bahwa jemaat itu memiliki perasaan pikiran yang bertumbuh. Kenapa? Karena jemaat yang dulu terjadi suka bertengkar, misalnya di dalam pasal yang keempat ayat kedua dikatakan ada Eudia nama orang, kunasehati, dan Sinteke kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Rupanya di dalam jemaat itu terjadi pertengkaran. Mereka tidak sehati, tidak sepikir. Mereka mungkin saling debat, saling membanding-bandingkan dan sebagainya. Itu sebabnya maka Paulus menasihati mereka. Kita harus sehati sepikir. Tujuan kita dalam persekutuan ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan kita dalam persekutuan ini adalah mengabarkan firman Tuhan. Tujuan kita sama. Kalau kita tidak sehati dan sepikir, maka akan terjadi pertimpangan, bahaya, kita bisa mundur. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Paulus di sini dia bersukacita. Kenapa? Karena pikiran mereka itu bertumbuh. Bahkan jemaatnya itu yang dia layani ingin mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi saya sangat merasa tertarik membaca ini. Jemaat yang dilayani oleh Paulus, mereka tergerak untuk melayani Tuhan. Jadi mereka bukan orang kaya, tapi di dalam kekurangan mereka pun mereka ingin menyisakan dana mereka, persembahan mereka untuk Rasul Paulus supaya dapat mendukung pekerjaan Tuhan. Ini sangat bagus kalau kita berpikir seperti itu. Setiap anak Tuhan kita mesti rela berkorban sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita rela korban untuk makan di restoran, masa untuk Tuhan
kita hanya kasih seperti bagian yang McDonald saja gitu. Di restoran bisa membayar makanan yang mahal, tapi untuk pekerjaan Tuhan seperti 1 biji burger yang murah meriah itu. Maka kita sangat malu tentu di hadapan Tuhan. Tetapi orang-orang di Filipi itu mereka mau mendukung pekerjaan Tuhan, tetapi tidak kesampaian. Saudara, kalau kita mau menolong orang, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi tidak kesampaian, saudara, kita bisa merasa sangat sedih, sangat kecewa. Saya ada kirim video, beberapa orang mungkin sudah lihat ya, video singkat. Itu anak-anak di negara ketiga, Afrika dan sebagainya. Ketika mereka menerima kotak sepatu yang kita kirimkan kepada mereka, kita ambil bagian walaupun tidak banyak, yang kita kirimkan kepada mereka, anak-anak itu berlari begitu gembira. Tadi ada videonya sama komputer kita ini, komputer yang sudah tua. Doakan supaya kita punya dana untuk beli supaya bisa cocok ke sana gitu ya. Nah, tadi ada videonya, anak itu berlari begitu gembira untuk merebut kotak-kotak hadiah itu. Saudara bisa bayangkan, itu merupakan pemberian kita ambil bagian. Walaupun mungkin 1-2 kita berikan dari sini, tapi kita melihat anak-anak itu begitu gembira dapat hadiah itu yang setahun sekali, yang harganya mungkin sekitar 2 McDonald yang kita makan sekali habis misalnya. Tapi anak itu begitu sukacita, gembira sekali. Itu seakan-akan kita melayani pekerjaan Tuhan. Yang tangan kita sendiri tidak sampai, tapi melalui orang lain bisa salurkan ke sana. Saudara yang saya kasih Tuhan, inilah yang membuat orang sukacita. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Anak-anak itu bersukacita, kita pun bersukacita. 3, 2, 1. And when those lids come off those boxes, you've never seen such pure joy. This is amazing. As you can see, the children's faces, they are excited as they open up the gifts for the first time. What makes the gifts more than just gifts is the message that comes with the gift. This is the opportunity for a child to hear the gospel of Jesus Christ. The mission of Operation Christmas Child never changes. Children are coming to Jesus, and children are taking the gospel to the ends of the earth. Millions of children around the world are being impacted by these simple shoebox gifts. One box can touch not just a child, but the whole family. So we need to keep packing those boxes and pray for the children that God will use this in a very special way. So thank you for being a part of it. God bless you. Tapi saudara, di sini kita lihat orang-orang yang di Filipi itu, mereka itu tidak kesampaian untuk mendukung Rasul Paulus. Bisa bayangkan betapa mereka pengen sekali ingin melibatkan. Makanya kita berlomba-lomba. Ada 30 kita targetkan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah kumpul hampir beres. Kan kalau kita nggak punya kesempatan, kita merasa kecewa, saudara. 11 dikatakan, kukatakan ini bukan karena aku kekurangan. Jadi Paulus sampaikan ini bukan karena dia sedang kekurangan. Tetapi apa? Di sini dikatakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Paulus ini merupakan hamba Tuhan yang baik. Dia tidak tamak. Dia walaupun tahu jemaat di Filipi di situ mereka mau support dia untuk pekerjaan Tuhan. Tapi dia tidak mau ngambil rampas-rampas, oh biar semua jadi milikku, enggak. Dia mencukupkan dirinya ya dalam segala kekurangannya, sehingga dia tahu apa itu kekurangan. Dia juga tahu apa itu
kelimpahan. Saudara, kita mau tahu dulu mengapa surat kepada jemaat Filipi ini ditulis ya. Ini merupakan surat penggembalaan. Jadi waktu Paulus menulis, dia berada di dalam penjara. Dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Dan di situ Paulus memberikan berbagai pujian, berbagai nasihat kepada mereka. Dan dia bersyukur kalau melihat perkembangan gereja di sana berkembang pesat. Dia melihat bagaimana rohani jemaat di situ berkembang. Dia senang sekali. Itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Maka sesuai dengan tema daripada kita, kepuasan diri, maka kepuasan diri itu sendiri itu punya arti khusus. Kalau di dunia sekuler, kepuasan hidup itu atau kepuasan diri itu didefinisikan sebagai berikut. Proses kognitif pikiran kita di mana individu, setiap orang menilai bahwa kualitas hidup mereka atas kriteria yang mereka sudah tentukan sendiri. Jadi misalnya saya mau merasa puas kalau saya sudah punya ini. Dan Bapak Ibu sekalian kalau merasa puas kalau sudah tentukan punya ini. Sudah pernah ke Eropa, sudah pernah ke Israel, sudah pernah ke Amerika, sudah pernah ke Asia, sudah keliling dunia, baru itu hidup puas. Tapi ada orang yang hidup puas dia merasa kalau dia sudah punya rumah misalnya. Ada orang hidup puas kalau dia sudah punya pekerjaan misalnya. Ada orang merasa puas kalau dia sudah bisa melayani Tuhan. Tingkat kepuasan dari setiap orang itu berbeda. Ini dari orang-orang yang di luar sana. Orang-orang yang sekuler. Sehingga mereka itu berpedoman kepada kekayaan. Tapi kekayaan tidak membawa orang itu menjadi puas, bukan? Ada banyak orang kaya yang ketahuan mereka akhirnya bunuh diri gara-gara kekayaannya. Kejayaan, orang yang terkenal. Apakah orang terkenal bisa merasa puas? Belum tentu. Ada banyak artis, orang-orang yang terkenal, mereka juga ada yang lompat dari ketinggian apartemennya yang tinggi sekali dan mati dan sebagainya. Ada yang minum minuman keras ataupun narkoba sampai mati misalnya. Jadi kejayaan, populer, terkenal tidak membuat dia terkenal. Pintar, maksudnya kejayaan tidak membuat dia puas. Pintar. Apakah orang pintar itu puas? Apakah orang yang pintar itu merasa puas? Belum tentu. Ada orang saking pintarnya dia, pikirannya pun menjadi aneh-aneh. Saking dia menciptakan nuklir misalnya, saking dia menciptakan senjata misalnya, dia bisa pakai senjata itu menjadi alat yang mencelakakan orang. Kecantikan. Banyak orang pengen cantik. Orang-orang muda ataupun sudah berusia mereka pergi ke Korea umur 78 bisa seperti kelihatan 48 misalnya. Kan diubah wajahnya bisa. Ada operasi plastik dan sebagainya. Bisa mengubah wajahnya. Ditarik sana tarik sini jadi cantik. Tapi apakah kecantikan membuatnya bahagia? Tidak juga. Jadi tidak ada yang bisa membuat orang puas. Tidak ada yang membuat dia puas. Semuanya tidak merasa puas. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana dia merasa puas? Yang pertama, saya mencatat di sini, Paulus belajar merasa puas dalam kekurangannya. Pasal 4 ayat 11 dikatakan demikian. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, iya.
kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus mengaku dia berkata itu bukan karena kekurangan, tetapi dia belajar mencukupkan. Artinya apa? Artinya tidak banyak, tapi dia belajar mencukupkan. Dalam bahasa Inggris, kalau kita baca terjemahannya di situ dikatakan, aku telah belajar untuk apa? Untuk puas dengan keadaan yang seperti ini. Jadi rahasia kepuasan hati ini untuk menyadari bahwa dalam keadaan yang sekarang ini Allah telah memberikan segala sesuatu kepada Rasul Paulus, dan lebih daripada itu bukan hanya sekedar harta kekayaan, tetapi keselamatan dalam kemenangan dalam Kristus yang membuat hidupnya itu merasa puas. Hidupnya merasa puas. Saudara, Paulus bukan karena kekurangan, tapi jemaatnya sendiri yang tidak punya kesempatan untuk memberi. Betapa sakitnya. Saudara yang saya kasih Tuhan, seorang pendeta yang sudah meninggal, dia pernah dalam sebuah khotbahnya dia mengatakan demikian. Suatu hari di gerejanya itu, mereka mau membelikan sebuah organ. Semua jemaat itu dilibatkan untuk mendukung pembelian sebuah organ. Jadi semua orang kumpul persembahan mendukung. Ada seorang bapak, dia itu duitnya banyak, kaya. Tapi dia gak mau kasih duluan. Dia bilang sama Pak Pendeta itu, Pak Pendeta, biar mereka dulu yang memberikan persembahan. Nanti kurang berapa, saya talangi semua. Baik gak kira-kira? Senang gak pendetanya? Senang. Tapi pendeta ini tidak mau begitu. Dia tidak mau organnya itu hanya milik satu orang yang memberikan persembahan. Dia mau semua orang gereja terlibat. Mau semua anggota itu mendukung walaupun sedikit. Dan dia share kepada jemaatnya, kita perlu sebuah organ. Hari ini juga kita mau beli, kalau Tuhan izinkan kita akan kumpul dananya. Puji Tuhan saudara. Ketika dia kumpulkan semuanya, dananya itu malah lebih. Sementara orang yang kaya itu lagi pergi ke luar negeri. Dan pendeta itu beli sebuah organ yang bagus, taruh di gereja. Ketika orang kaya itu pulang, dia tanya pendetanya, berapa yang kurang? Saya akan tambah. Pendeta bilang, tidak kurang, malah lebih. Jadi kamu gak perlu tambah apa-apa lagi. Saudara, dia orang kaya itu merasa begitu terpukul. Dia punya uang, dia sanggup untuk mendukung, tapi tidak punya kesempatan untuk mendukung. Begitu sering dia dengar suara piano, suara organ itu bunyi, hatinya sakit. Saya mestinya bisa mendukung. Saya mestinya mendukung, tapi saya gak mengambil bagian. Itulah orang yang sombong, saudara. Itu saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mengerti. Dia mengajarkan kepada kita, kalau pekerjaan Tuhan, jangan single fighter. Jangan diambil oleh satu orang. Kita rame-rame kerjakan lebih bagus. Kalau satu orang kita andalkan, bahaya. Kalau orang itu mogok, macet, sudah gak bisa. Tapi kalau semua orang ambil bagian, kita gak takut. Saudara, hari ini walaupun kita jumlahnya tidak banyak, tapi kita ingin melakukan satu pekerjaan Tuhan yang baik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita ada program misi yang rencananya Januari kita mau jalankan. Saya tahu mungkin kita merasa berat kalau saya mendukung sekalian. Tapi kita sengaja bikin sampai 3 bulan.
Jadi setiap minggu ketiga kita akan rame-rame mendukung pekerjaan ini sampai selama 3 bulan. Saudara, mari kita belajar jangan seperti orang kaya itu yang sok. Jangan sampai kita ketinggalan, itu yang dimaksud. Sehingga kita berasa sakit hati. Tadi saya katakan kalau saudara putar video yang saya share buat saudara, di grup ada itu ya, bahwa ketika anak-anak itu mengambil hadiah itu mereka bergembira, kita juga merasa gembira. Jadi Paulus merasa puas dalam kekurangan. Dia tidak perlu mendapat yang lebih, yang penting cukup bagiku. Jadi Paulus tidak congkak, tidak tamak, tidak mau mementingkan diri sendiri. Yang penting cukup, jangan sampai kekurangan, itu sudah cukup. Luar biasa kan? Kita juga demikian. Saudara, hari ini kita punya banyak, bahkan lebih. Bahkan kalau kita mau lakukan lebih banyak lagi bisa. Tapi kita begitu pegang terus apa yang kita miliki. Kita gak tahu mau kerjakan untuk apa. Bingung bukan? Yang kedua saudara, Paulus itu belajar puas dalam keadilan Tuhan. Bagaimana dia bisa belajar puas dalam keadilan Tuhan saudara? Coba kita lihat Filipi 4 ayat 12. Saya ajak kita sama-sama baca. Rasul Paulus mengatakan demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Paulus sudah makan asam garam saudara. Dia itu berpengalaman. Dalam hidupnya itu dia sudah merasakan semuanya. Saudara, yang senang dia sudah merasakannya. Yang susah dia juga merasakan. Siapa Paulus? Paulus itu sebelumnya namanya Saulus. Dia orang Farisi. Orang Farisi yang berpendidikan, ahli Taurat. Gurunya itu guru yang hebat, Gamaliel, yang sangat terkenal. Jadi dia itu hebat, orang Farisi, ahli Taurat, gurunya guru Gamaliel, guru besar Gamaliel. Luar biasa, ibaratnya dia itu anak orang kaya, anak orang pintar, sekolahnya itu di sekolah yang paling terkenal. Dosen yang paling hebat. Kan luar biasa kan? Tapi apa yang dia pelajari tidak membuat dia menjadi baik. Justru ekstrim. Bahkan pengikut Yesus dia mau bunuh. Maka dia itu ditangkap oleh Yesus. Matanya buta. Dia bertobat. Namanya diubah menjadi Paulus. Waktu dia melayani, tadinya dia punya teman-teman yang sama-sama pengen menangkap pengikut Yesus. Sekarang dia yang dikejar-kejar untuk ditangkap karena dia ikut Yesus. Dan benar dia ditangkap. Dia pernah dipenjara. Dia pernah dicambuk, mengalami kapal karam dan sebagainya. Dan akhirnya sampai dia mati pun dipancung, saudara. Inilah Rasul Paulus, dia alami semuanya. Makanya dia katakan, saya tahu apa itu kekurangan. Saya tahu apa itu kelimpahan. Saya tahu apa itu kelaparan. Saya tahu apa itu kekenyangan. Saudara, itu sangat seimbang. Ada banyak orang di dunia ini yang hidupnya tetap begitu senang. Dia tidak pernah merasakan yang disebut dengan kemiskinan. Sehingga pada waktu tiba-tiba jatuh miskin, kaget sekali. Tidak menghadap demikian. Tidak pernah menghadap demikian. Lalu ada orang yang dari miskin hidupnya. Tidak pernah
menikmati kekayaan. Namun tiba-tiba dia dapat berkat Tuhan jadi orang kaya. Kaget juga dia, saudara. Menjadi sombong, foya-foya, lakukan yang tidak benar. Waktu dia miskin, belum punya apa-apa, perbuatannya baik-baik saja. Tapi kaget dia dapat kekayaan, begitu dia kaya, harta banyak, yang dikeluarkan juga banyak. Tadinya mungkin waktu miskin kemana-mana bawa kantong kresek. Tapi begitu kaya, tasnya sudah merek terkenal. Mobilnya mobil terkenal. Tidak mau naik lagi bus Damri ataupun Muni dan sebagainya. Jadi kaget dia, gak siap dia menjadi orang kaya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, maka dia orang ini menikmati sekali dengan kepuasan dunia sekuler. Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dari manusia saja, aku telah berjuang melawan, Paulus katakan, melalui binatang buas, dan apa gunanya hal itu bagiku. Jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Itu saya kutip dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Jadi orang-orang yang kaya, yang tidak mempunyai Tuhan, dia hanya menikmati kekayaannya, pesta pora untuk diri sendiri. Tapi bagi orang percaya, dia tahu itu adalah berkat Tuhan. Maka dia akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, hidup kita ini bukan soal makan dan minum. Saya tahu di antara kita mungkin ada sanggup untuk membeli makanan yang enak, sanggup membeli makanan yang mahal. Tapi sekali lagi saudara, makanan yang enak, makanan yang mahal, restoran yang mewah, restoran yang mahal, tetap saja membuat kita tidak merasa puas. Di dalam sejarah mencatat ada 6 orang miliarder, orang terkenal yang bunuh diri, saudara. Tadi mestinya ada slide-nya, tapi kita gak bisa lihat, gak apa-apa, saya bacakan aja. Satu orang yang bernama Scott Young. Scott Young itu adalah seorang bapak miliarder dari Skotlandia. Mengapa dia bisa meninggal? Diawali ketika ia cekcok dengan istri mengenai harta gono gini, karena perceraiannya pada tahun 2006. Scott Young dituntut uang 400 juta pound sterling atau senilai 7,6 triliun. Kemudian pada tahun 2009 ia juga mengalami banyak kerugian bisnis dan bangkrut. Nah, kematian dari Scott Young kala itu membuat kita semuanya merinding. Pasalnya ia loncat dari lantai penthouse-nya dan dinyatakan meninggal pada 8 Desember tahun 2014. Jadi sekali lagi, kekayaan bagi dia tidak berguna. Dia mengakhirinya dengan loncat, saudara. Satu lagi, yang kedua namanya Adolf Merkel. Dia itu salah seorang miliarder yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena terlilit hutang. Selanjutnya Adolf Merkel ini dari Jerman. Adolf ini sendiri bahkan pernah menyandang status orang yang paling kaya di Jerman pada tahun 2009. Bagaimana dia bisa meninggal? Dia menabrak dirinya sendiri ke sebuah kereta api karena terlilit utang 400 pound sterling. 400 juta pound sterling maksud saya. Yang ketiga namanya Otto Bishem, saudara. Selain Adolf, ada satu lagi yang bernama orang kaya bernama Otto. Dia memutuskan hidupnya dengan
satu penyakit yang dia hadapi dan tidak bisa disembuhkan. Nah, ini dia bukan bunuh diri tapi menghadapi penyakit. Padahal dia punya kekayaan banyak, dia punya 3,3 miliar US dollar dengan dirupiahkan lebih kurang 48 triliun. Tapi dia juga mati, saudara. Uangnya ya gak terpakai karena dia tidak bisa memakainya karena dia meninggal. Yang keempat namanya Steve Bing, seorang miliarder Hollywood bernama Steve Bing. Dia memilih mengakhiri hidupnya karena depresi. Steve Bing merupakan pendiri Shangri-La Entertainment yang sukses. Semenjak lockdown, Steve Bing mengalami depresi berat karena tidak bisa berhubungan dengan banyak orang. Kemudian ia memilih mengakhirinya hidupnya dengan loncat dari lantai 27 apartemen miliknya. Dan dia mengakhiri hidupnya dengan kekayaan 590 juta US dollar, setara dengan 8,2 triliun. Ada lagi seorang dari China namanya Su Ming. Dia dari China, dia merupakan seorang konglomerat yang memiliki perusahaan besar. Ia juga menjabat sebagai presiden klub sepak bola dalam negaranya. Sayangnya, ia terjun ke dunia politik, melakukan kejahatan korupsi, dan dia harus mati karena serangan jantung, saudara. Kemudian yang terakhir, namanya Jesse Livermore. Jesse Livermore seorang trader misterius, lahir di Massachusetts, memilih menembak dirinya sendiri, bunuh diri. Dia meninggalkan uang 6 miliar. Saudara, ini orang-orang yang terkenal. Tapi matinya sia-sia. Dan kita baru dengar kabar 1 hari yang lalu ketika orang-orang di Korea berduyun-duyun merayakan Halloween, saudara. Di satu jalanan yang besar, orang begitu ramai sekali, banyak sekali orang. Ada yang terjatuh, mereka lari keinjak-injak sampai mereka mati. Di situ tercatat 151 orang karena tidak tertolong penyakit jantung. Begitu mereka sesak napas, jantungan dan sebagainya. Kematian yang sia-sia. Padahal saudara, dalam hidup kita bisa lakukan banyak hal. Seorang anak yang kecil, kalau suatu hari dia jadi presiden, dia bisa lakukan banyak hal yang besar. Tapi kalau mereka mati dengan cara demikian, mati yang sia-sia, tidak ada kepuasan dalam hidup mereka. Apakah Tuhan adil? Saudara, Tuhan itu adil. Dia memilih orang-orang yang benar-benar cinta kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, rasa puas karena janji Tuhan itu pasti. Saudara, kalau hari ini kita mendapatkan janji Tuhan yang tidak pasti, mungkin kita merasa khawatir, tidak merasa puas. Paulus berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, tadi saya katakan ayat terkenal, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi bukan hanya perkara yang sekarang, tapi perkara yang akan datang. Saudara yang saya kasih Tuhan, apa itu kepuasan hidup? Dalam kepuasan hidup orang memikirkan ada keinginan mereka untuk menceritakan bagaimana pengalaman masa lalu. Soal masa lalu kita sudah lewat. Kan kita sering dengar orang cerita dulu waktu saya muda, saya begini. Dulu waktu saya sehat, saya begini. Saya cinta Tuhan, saya melayani Dia, saya begitu setia pada Tuhan. Dulu.
Lalu ada yang memikirkan tentang kemarin. Kemarin saya masih setia. Lalu ada yang merasa puas dengan masa depan. Saya sudah percaya Yesus, sudah cukup. Berhenti sampai demikian. Enggak, saudara. Tuhan menuntut kita itu hari ini. Apa yang engkau dan saya lakukan. Hari ini saudara, hari ini, sekarang ini juga. Apa yang engkau dan saya lakukan. Apakah kita senang-senang berdiam diri? Saudara, jangan katakan kita sudah lanjut usia. Jangan katakan itu. Kemarin saya sangat terharu dengar satu video khotbah. Ada seorang ibu dari Medan. Umur 81 tahun. Dia masih berdiri tegak khotbah. Nanti saya sampaikan, saya linkkan kepada teman-teman semua. Dia masih khotbah. Dia katakan dia umur 81 tahun. Dia masih bisa naik tangga. Luar biasa. Dia tidak mau hidupnya sia-sia. Dia mau berguna. So, saya tahu kita mungkin rindu untuk pergi nikmati jalan-jalan dan sebagainya. Semua orang suka. Saya juga suka jalan-jalan. Saya paling suka piknik, saudara, waktu masih remaja, pemuda. Bisa pergi kemana-mana setiap Sabtu, pergi dan sebagainya. Tapi saudara, mari kita ingat. Kalau kita pergi kemana-mana, jalan kemana-mana, kita tahu ingat Tuhan mau pakai kita untuk apa? Apakah kita mau sia-siakan hidup kita hanya untuk kepentingan diri kita saja? Firman Tuhan katakan kepada kita semuanya dan mengingatkan kepada kita semuanya, engkau hidup harus menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya untuk sendiri. Saudara, kita senang sekali kalau kita bisa menolong orang lain, bukan? Saudara pernah merasakan itu ketika saudara bisa menolong orang lain. Apalagi orang itu sedang membutuhkan pertolongan Anda. Kita merasa sangat senang. Kita sangat gembira dan kesenangan itu tidak bisa kita beli dengan uang. Mungkin hanya sekedar berikan dia bakso satu mangkok saja. Orang itu sedang lapar, saudara bisa tolong dia, kasih dia makan. Dia sudah merasa sangat senang, kita juga merasa senang. Karena kita bisa menolong orang tersebut, saudara. Daripada kita nikmati semuanya. Yang kita senang apa? Sebentar. Besoknya juga kita sudah kirim. Kirim kemana? Kirim ke jamban kita. Sudah kirim ke sana. Saudara, kita ini hidup pada hari ini. Maka ditanya, apa yang kita lakukan pada hari ini? Kemarin sudah lewat. Besok itu bukan jangkauan kita. Jangan terpikir besok-besok. Besok itu masih di luar jangkauan kita. Kita gak tahu bisa masuk ke hari besok, bukan. Tapi hari ini, apa yang kita lakukan? Hari ini, apa yang kita pikirkan? Saudara, sekali lagi, apa yang bisa kita pelajari? Apakah kita puas dengan kehidupan kita saat ini? Kita kerja, dapat banyak uang, beli rumah, beli mobil, jalan-jalan, piknik, makan-makan, happy-happy, gembira dan sebagainya. Sadarkah itu saudara? Semuanya itu sifatnya sementara. Kadang kita begitu egois, kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita rela menghabiskan banyak untuk diri kita sendiri, tapi untuk pekerjaan Tuhan kita begitu pelit. Maafkan saya, kita begitu pelit kepada Tuhan. Saudara bayangkan, jikalau Tuhan itu juga pelit kepada kita. Tuhan katakan, anakku, engkau pelit padaku ya, aku juga pelit kepadamu. Kita gak bisa buat apa-apa, bukan? Saudara, memang saya tahu kepuasan dalam Tuhan itu tidak bisa instan. Kadang kita mencari yang instan. Pada waktu ada masalah, wah saudara langsung berdoa. Ikut kebaktian doa. Baca Alkitab berjam-jam dan sebagainya. Tapi masalahnya hilang, Alkitab pun hilang saudara. Kepuasan tidak bisa instan.
Kepuasan dalam Tuhan itu harus setiap hari membaca dan mendengar nasihat dari Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, teguran daripada Tuhan. Dan kita perlu berjuang bersama dengan Tuhan setiap hari. Ketika kita melanggar perintah ini, kita harus lupakan, kita harus tanggalkan, besok tidak ulang lagi. Mungkin kita jatuh lagi, besok melanggar lagi, kita harus tinggalkan. Saudara, seringkali manusia itu terbuai. Karena sudah lakukan kesalahan, maka dia akan lakukan 2 kali, akan lakukan 3 kali. Saudara, COVID-19 sangat pengaruh kepada setiap kita. Begitu enaknya kita mendengarkan khotbah hanya di rumah melalui YouTube. Padahal gereja sudah buka, kita lupa. Masih pengen di rumah tinggal duduk, diam, buka HP, buka komputer, lihat YouTube. Padahal gereja sudah buka, kita lupa. Kita gak sadar. Itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perlu perjuangan bukan? Perlu pengorbanan. Mengasihi Tuhan itu perlu pengorbanan, saudara. Mari kita berdoa. Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau saudara puas dengan kehidupan Anda sampai detik ini, kita perlu mohon ampun kepada Tuhan. Puas dalam arti bahwa apa yang Tuhan cukupkan memang benar sudah cukup. Tapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan belum cukup. Kita belum puas melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita belum puas melayani Dia. Jikalau kita diberi kesempatan, kita mau lebih giat, mau lebih semangat, lebih berkorban. Umur tidak mempengaruhi kita. Berapapun umur kita. Tadi saya katakan ada seorang ibu. Dia namanya Ibu Maimunah. Umur 81 tahun masih khotbah sana khotbah sini. Dia diundang di Bandung, saya perhatikan teman saya undang dia seminggu lebih khotbah tiap hari. Luar biasa. Dan Tuhan pakai orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan, yang benar-benar mau melayani Dia. Saudara, kalau kita tidak mau kerjakan sesuatu buat Tuhan, sehat pun kita seperti sakit. Saya ulangi lagi. Kalau kita tidak mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehat pun kita seperti sakit. Tapi kalau kita sungguh-sungguh melayani Dia, sakit pun akan terlihat seperti sehat, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau kesempatan yang Tuhan berikan pada kami berkumpul, bukan karena kebetulan, bukan karena kami lebih baik, tapi karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih sayang daripada Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk itu. Tuhan, pakailah kami sebaik-baiknya Tuhan, selama kami masih hidup di dunia ini. Jangan biarkan kami puas hidup untuk-Mu sampai detik ini saja. Tapi selama kami hidup, kami mau lakukan lebih, kami mau kerjakan lebih, kami mau berkorban lebih, kami mau mendukung pekerjaan Tuhan seperti yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Dengar doa kami Tuhan, pakai kami Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya serahkan kembali pada Ibu Susan. Terima kasih kepada Pendeta Saud yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Biarlah firman Tuhan membuat kita lebih lagi untuk melayani Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan mempersiapkan diri memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu 326 dan persembahan hari ini dijalankan oleh Ibu Lili ya pada ayat kedua nyanyian 326.
Jadikan aku saluran berkat. Make me a blessing. Nomor 326. Nomor 326. Di dalam dunia yang penuh tiku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Kedua persembahan dijalankan. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Yesus. Kita akan bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Ya, untuk kita mari semua bangkit berdiri, mari kita akan doa persembahan. Doa persembahan saya persilakan Ibu Lian untuk doa persembahan. Ya Tuhanku dan Allahku, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan, terima kasih Tuhan hari Minggu yang indah ini di Kau kami di sini untuk berbakti padamu Tuhan. Kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu yang begitu indah. Kini kami serahkan sedikit yang asalnya dari-Mu untuk memperluaskan kerajaan-Mu. Terimalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan untuk selama-lamanya. Mari silakan duduk. Kita ada pengumuman dari Pendeta Saud. Selamat datang saudara yang saya kasih Tuhan. Hari ini hari Minggu, kita bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan doksologi, kemudian tutup dengan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora.
Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Tuhan berkati kita sekalian.